Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi yang baru bab 4 ya. Kita masuk ke bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Semua pasti sudah tahu ya, nih di sebelah kiri ini adalah alat pengukur suhu yang disebut dengan termometer ya. Ada pertanyaan nih di sini. Berapa derajatkah suhu saat ini? Kalau kita bisa lihat, air raksa yang tampil di termometer tersebut menunjukkan skala 30 derajat Celcius ya. Bagaimana mengetahui suhu benda? Oke, sebenarnya kalau di sekolah kita ada praktikum ya. Untuk mengetahui suhu benda, ya di sini tersedia air es, air keran, air biasa, dan air panas. Nah, pertanyaannya di sini, apakah indera perasaan kita atau kulit kita dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas? Jawabannya tentu saja tidak bisa ya. Tidak bisa kita mengandalkan indera kita. Kenapa? Karena indera kita terbatas ya. Di tangan kita tidak ada angka, tidak ada seperti kalkulator gitu ya. Ketika kita masukin tangan kita ke dalam air panas atau air es, langsung keluar suhunya misalnya 10 derajat Celcius, kan tidak seperti itu ya. Tangan kita hanya bisa mengukur suhu secara kualitatif atau secara subjektif ya. Menurut saya udara hari ini panas, tapi menurut teman saya belum tentu panas ya. Suhu di kota Bandung, kata orang Bandung mah sejuk, tapi kata orang Jakarta dingin, seperti itu ya. Jadi subjektif penilaiannya, sehingga kesimpulannya organ tubuh kita tidak bisa kita gunakan untuk mengukur suhu ya secara aktual, secara kuantitatif, tapi hanya sekedar kualitatif. Oke, kita masuk dulu ke pengertian suhu ya. Seperti apa sih suhu itu? Ya, di sini ada ilustrasi es dan api ya. Dan semua sudah tahu kalau es itu pasti dingin, kalau api itu panas ya. Jadi apa itu suhu? Suhu merupakan salah satu besaran di dalam fisika untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi hanya sekedar panas dan dingin saja ya. Semakin tinggi suhu, otomatis akan semakin panas benda itu ya. Nah, tadi pertanyaan tadi, apakah indera peraba dapat digunakan untuk mengukur suhu? Jelas jawabannya tidak ya. Tapi hanya untuk mengetahui saja panas dan dingin, itu pun secara subjektif ya. Indera peraba dapat digunakan untuk mengukur suhu secara subjektif, sedangkan termometer dapat kita gunakan sebagai pengukur suhu yang objektif ya. Jadi udah tahu bedanya subjektif dan objektif. Kalau objektif jelas ada angkanya yang muncul. Misalnya air suhunya 50 derajat, 20 derajat itu jelas ininya ukurannya. Sedangkan indera peraba itu subjektif, itu artinya hanya sekedar oh ini panas, oh ini hangat, oh ini dingin. Hanya sekedar itu saja. Oke, kita lanjutkan di slide yang baru. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis termometer ya. Semua pasti sudah kenal ya, sudah familiar dengan yang namanya termometer. Atau mungkin di rumah juga pasti memiliki termometer ya. Apalagi di masa COVID kali ini, kalian mau ke mall, mau ke bank, mau ke rumah sakit, ke tempat manapun pasti diukur suhu ya, suhu tubuh dengan termometer gun. Ya ini ya, termometer seperti ini. Jadi termometer merupakan salah satu alat ya. Itu berasal dari bahasa Yunani, asal katanya tuh termos dan meter. Termos itu artinya panas dan meter itu artinya mengukur atau ukuran. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu ya, seperti itu. Dan termometer ini umumnya berbentuk pipa di sebuah kaca yang kecil, yang sempit, yang tertutup, ya tidak ada udara di dalamnya. Ada zat cair ya, bisa air raksa ataupun alkohol. Dalam satuan internasional, suhu ini menggunakan skala Kelvin ya. Tapi kalau kita di Indonesia, kita menggunakan Celcius. Eropa dan di Eropa, di Amerika itu menggunakan Fahrenheit.
Dan di beberapa negara yang lain ada yang menggunakan Reaumur ya. Kita akan tahu bedanya ya, nanti kita akan bahas. Kita bahas dulu tentang termometer jas cair. Nah, termometer jas cair ini alat untuk mengukur suhu yang menggunakan atau memanfaatkan jas cair ya, alkohol dan raksa itu sebagai media pengukurnya. Kenapa menggunakan jas cair? Karena jas cair ini memiliki kemampuan untuk memuai ya. Memuai itu artinya membesar ya. Jadi prinsipnya jas cair itu mengalami pemuaian ketika mengalami kenaikan suhu ya. Ketika suhunya naik berarti jas cairnya akan memuai dan akan naik. Seperti ini ya. Di sebelah kanan ini contoh termometer ruangan ya. Warna merah itu alkohol ya. Alkohol diberi pewarna merah. Ketika suhunya naik maka si jas cairnya akan naik ke atas. Nah, ini struktur atau bagian dari termometer ya. Di bagian bawah itu ada tabung penampung cairannya. Yang warna merah itu adalah cairan alkohol yang diberi pewarna merah. Kemudian itu ada tabung pipa kapilernya ya. Yang ini, pipa kapilernya. Ini juga sama aja. Nah, kalau air raksa itu warnanya metalik ya, silver metalik. Kalau alkohol itu warna merah. Prinsipnya sama ya, mengalami pemuaian ketika mengalami kenaikan suhu. Ya, seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu lagi. Termometer raksa ini warnanya perak ya, silver. Mudah terlihat ya, kelebihannya mudah terlihat, terus bisa jangkauan suhunya bisa lumayan lebar ya, dari min 40 sampai 360 derajat. Ya, dari yang terdingin sampai yang tertingginya 360 derajat. Air raksa itu kan karena dia warnanya silver mengkilat, jadi mudah dilihat. Kemudian pemuaiannya juga teratur ya. Dan raksa itu karena dia logam cair sebenarnya ya, logam cair. Dia itu ketika mengalami atau menerima suhu dia akan merata, panasnya secara merata sehingga perubahan suhu juga akan lebih cepat. Kemudian air raksa juga tidak membasahi dinding kapiler sehingga pengukurannya menjadi lebih teliti ya. Air raksa cepat mengambil panas dari benda yang sedang diukurnya. Tapi ternyata raksa ini memiliki kekurangan ya. Raksa itu harganya lebih mahal dibanding termometer alkohol ya. Kemudian air raksa juga tidak bisa mengukur suhu yang lebih rendah dari min 40 ya. Dan karena raksa ini sifatnya beracun, kalau pecah itu toksik ya. Sifatnya dia toksik. Nah, ini ya gambaran dari termometer silver, termometer air raksa. Kemudian sekarang kita masuk ke termometer alkohol. Kebalikannya dari termometer air raksa ya. Alkohol itu harganya relatif lebih murah dan gampang ya beli di pasaran juga. Kemudian alkohol ini bisa mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu di minus 115 ya, lebih unggul dibanding raksa. Alkohol juga sama, lebih teliti sebab kenaikan suhunya juga mengalami perubahannya lebih besar ya. Tapi dia kekurangannya juga ada ya, dia tidak bisa mengukur suhu lebih dari 78 ya, karena titik didihnya hanya mencapai 78 derajat Celcius. Kemudian kadang membasahi dinding ya, membasahi dinding sehingga kadang tidak terlalu akurat gitu. Alkohol juga harus diberi pewarna biar bisa dilihat kenaikan suhunya. Ya, ini termometer alkohol. Kemudian ada yang namanya termometer klinis ya. Termometer klinis itu bisa termometer alkohol atau raksa atau bahkan digital ya. Kalau sekarang udah pakainya digital. Seperti ini ya, sudah digital yang bagian atas ini. Ini untuk mengukur suhu badan ya, suhu tubuh manusia menggunakan zat muai raksa atau Hg. Skalanya dari 35 sampai 42. Kemudian ada yang namanya termometer laboratorium ya. Seperti ini termometer laboratorium lebih besar ya. Kemudian menggunakan raksa juga. Terus ada yang namanya termometer dinding untuk ruangan. Ini untuk mengukur suhu ruangan ya, jelas ya fungsinya. Jangkauannya ada yang dari min 50 sampai 50, tergantung ininya kebutuhannya.
Kemudian ada termometer maksimum minimum 6 Belani. Ini biasa dipakai di rumah-rumah kaca ya, berfungsi untuk penelitian karena kan kalau penelitian kita harus tahu ya ininya keakuratan suhunya. Jadi akan tahu suhu tertinggi berapa, suhu terendah juga berapa gitu. Prinsipnya menggunakan ini ya, keseimbangan ini. Jadi kalau misalnya suhu tertinggi berarti akan ada yang naik, kemudian akan ada yang turun juga ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya termometer bimetal dari logam, biasa dipakai di coffee shop ya, coffee shop atau di dapur bisa digunakan. Ini prinsipnya karena logam itu memuai, ketika mengalami kenaikan suhu maka akan menggerakkan jarum skalanya ya. Termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhu dengan memanfaatkan dua logam sebagai penunjuk skala suhu. Dan tentunya prinsipnya adalah konsep pemuaian logam. Ya, seperti ini. Konsepnya jadi ketika suhu naik maka akan memuaikan logam sehingga jarumnya akan naik. Kemudian ada yang namanya termometer kristal cair ya. Ini mah di Indonesia jarang kita pakai, tapi ada ya udah yang pakai ya. Termometer kristal cair ini dia untuk mengukur suhu tubuh manusia ya dengan menggunakan zat kristal cair. Bersifat cair dan padat dan biasanya ya untuk mengukur suhu ya. Termometer ini dapat berubah warna sesuai dengan faktor suhunya atau adanya tekanan, aliran listrik atau medan magnet dan juga bersentuhan dengan zat kimia. Baik, kita lanjutkan lagi di materi yang baru. Kita akan masuk ke skala suhu ya, skala suhu. Kalau di sini ada ilustrasi seorang perawat sedang mengukur suhu tubuh seorang anak yang sedang sakit ya. Nah, berapa suhu anak ini? Ya, kalau di sini kita lihat suhunya 39,1 derajat Celcius ya. Tuh. Oke, di laboratorium kita punya termometer buta. Termometer buta ini artinya tidak ada skalanya sehingga harus dikalibrasi. Jadi kalibrasi ini adalah proses membuat skala pada termometer buta ya. Jadi prosesnya itu yang kita butuhkan adalah es batu, air biasa, air sejuk ya. Kemudian air mendidih, beker gelas atau gelas kimia, pemanas, penggaris dan spidol. Ya. Biasanya kita praktikumkan di lab ya. Tahapan pertama itu kita menentukan dulu titik tetap bawah. Yang kedua menentukan titik tetap atas. Yang ketiga baru membagi jarak ya. Itu tahapannya cuma 3 proses. Caranya gimana nih? Kalian bisa lihat di sini. Di sebelah kiri kita masukkan dulu termometer butanya ke dalam es batu ya. Es batu ya. Sehingga nanti si zat cair termometernya akan turun ya. Kalau sudah berhenti, baru kita berikan garis menggunakan spidol permanen. Setelah itu kita masukkan dulu ke air sejuk, biarkan dia normal. Setelah tidak naik lagi ininya, zat cairnya, baru kita masukkan ke air mendidih. Otomatis dia akan langsung naik ke atas ya, sampai dia sampai titik tertingginya, sampai tidak bergerak lagi. Nah, setelah tidak bergerak lagi, baru kita berikan pakai spidol lagi ya, yang garis batas atasnya. Nah, itu adalah sebagai titik atas, titik didihnya ya. Setelah itu baru kita bagi menggunakan penggaris ya, membagi menjadi 100 titik sampai 100 derajat Celcius karena titik didih adalah 100 derajat Celcius dan titik beku adalah 0 derajat Celcius ya. Jadi seperti itu ya cara membuat atau cara mengkalibrasi termometer. Oke, sekarang kita masuk ke skala suhu dan perbandingannya ya. Kenapa menggunakan ilustrasi ayam KFC? Ya, karena ini dihapalinnya seperti ini. Skala suhu itu ada 4 ya. KFCR, KFC renyah ya. K untuk Kelvin, F untuk Fahrenheit, C untuk Celsius dan R untuk Reaumur. Jadi KFCR ya.
KFCR. Seperti itu ya. Nah, skala termometer KFCR ini untuk Kelvin itu derajat tertinggi itu 373 derajat Kelvin. 373 Kelvin dan titik bekunya 273 Kelvin. Fahrenheit tertinggi titik didihnya 212, Celsius itu 100 dan Reaumur itu 80 untuk titik tertinggi atau titik didihnya. Sedangkan untuk titik terendahnya atau titik bekunya Kelvin itu 273, Fahrenheit 32, Celsius itu 0 dan Reaumur juga 0 ya. Ini mah harus dihafal ya, harus tahu skala bawah dengan skala atasnya. Dan untuk perbandingannya untuk KFCR ini ya seperti ini ya perbandingannya. Oke, kita jelaskan satu demi satu ya. Celsius dilambangkan dengan derajat C. Ini ditemukan atau diciptakan oleh Anders Celsius ya. Seorang fisikawan dari Swedia. Skala temperatur yang dibuat menuangkan derajat Celsius atau seperti itu simbolnya ya. Pada skala Celsius ini titik beku air itu 0 derajat dan titik atasnya adalah 100 derajat. Makanya di Indonesia kita menggunakan Celsius. Kenapa? Karena memudahkan ya. Dari 0 ke 100 itu udah seperti angka yang sempurna gitu ya. Jadi kita menggunakan yang paling gampang itu adalah Celsius. Jadi jarak antar skalanya itu adalah ada 100 skala. Yang kedua Fahrenheit. Fahrenheit ini orang Jerman ya, fisikawan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit. Dia menetapkan titik bekunya 32 derajat dan titik didihnya adalah 212. Sehingga dia membagi skalanya sebesar 180 skala. Maksudnya 180 skala itu ya 212 dikurang 32 ya. Skala Fahrenheit ini banyak digunakan di Inggris, di Kanada, dan di Amerika Serikat. Kemudian Reaumur, orang Prancis ya, ditemukan oleh René Antoine Verhault de Reaumur, seorang entomologi Prancis atau ahli serangga dari Prancis. Dia menetapkan skala titik bekunya 0 derajat Reaumur dan skala tertingginya 80 derajat Reaumur, sehingga jarak atau skalanya itu jumlahnya 80 skala. Kemudian yang terakhir adalah Kelvin. Skala Kelvin ini dibuat oleh seorang fisikawan Inggris bernama Lord Kelvin. Skala Kelvin ini satuannya itu K ya, hanya K, tidak pakai derajat ya. Jadi satuannya itu Kelvin saja, bukan derajat Kelvin ya. Pada skala Kelvin tidak ada skala negatif karena titik beku airnya itu dia terendahnya 273 Kelvin dan titik didihnya 273 Kelvin. Dan jarak skalanya itu 100 ya, 100 skala. Nah, kenapa satuan Kelvin secara internasional itu menggunakan Kelvin maksudnya ya? Karena memang para ilmuwan itu meyakini setelah diadakan penelitian bahwa suhu nol mutlak atau molekul diam itu ketika min 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin ya, seperti itu. Jadi sehingga skala Kelvin ini digunakan untuk skala internasional untuk temperatur. Nah, sekarang kita masuk ke konversi suhu ya. Ini yang hitungan-hitungan di dalam penggantian skala suhu ya. Jadi konversi suhu ini ada 3 rumus dasar sebenarnya ya. Kalian tidak perlu rumit ya. Aduh, banyak banget rumusnya, tidak. Yang perlu kita tahu adalah Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya 9/5 kali Celsiusnya ditambah 32. Kemudian Celsius ke Reaumur itu 4/5 kali C. Kemudian F ke R 4/9 dikali F kurang 32. Dan yang terakhir Celsius ke Kelvin itu Celsiusnya ditambah 273 ya. Di sebelah kiri ini yang harus kita hafal saja. Ya, karena setelah ini mah kalian tinggal pindah-pindah ruas aja, pindah posisi aja. Mana yang dicari apa gitu ya. Dari mana ke mana mau mencari apa. Ini juga sama ya, ini tabel konversi suhu. Kalau kalian lihat ini mungkin lebih banyak lagi rumusnya, pusing ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh latihan, contoh soal.
Suhu suatu ruangan adalah 86 derajat Fahrenheit. Berapakah dalam skala Celcius? Tadi ya rumusnya kita pakai ini rumusnya ya. 5/9 dikali di dalam kurung F-nya dikurang 32. Karena yang diketahui ada 86, berarti 5/9 dikali dalam kurung 86 kurang 32, maka hasil perhitungannya adalah 30 derajat Celcius. Jadi 86 derajat Fahrenheit itu sama dengan 30 derajat Celcius ya. Contoh yang kedua. Suhu seorang anak adalah 35 derajat Celcius. Pertanyaannya dalam suhu Fahrenheit berapa? Ternyata kita pakai rumus yang kebalikannya yang tadi. 9/5 dikali Celciusnya ditambah 32. 9/5 dikali 35 ditambah 32. Berarti 95 derajat Fahrenheit. Seperti itu ya. Cara konversi suhu. Oke anak-anak, demikian materi tentang suhu dan konversi suhu ya. Nah besok untuk hari Jumat kita akan membahas tentang pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.